Alkitab menubuatkan, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Saudara-saudari, setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, harapan terbesar kita adalah diangkat ke dalam kerajaan surga. Kunci untuk bisa masuk ke kerajaan surga adalah menyambut kedatangan Tuhan kembali. Terakhir kali, kita belajar bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan menjadi daging untuk kedua kalinya dan kembali sebagai anak manusia. Sebagian orang mungkin bertanya, ketika Tuhan datang, Dia bisa langsung mengangkat kita ke kerajaan surga. Mengapa Dia perlu datang dalam daging lagi? Sebenarnya, ketika Tuhan datang, Dia akan melakukan satu tahap pekerjaan lagi, pekerjaan penghakiman. Dan ini berhubungan langsung dengan bisa tidaknya kita masuk ke kerajaan surga. Mari kita baca dulu beberapa ayat dari Alkitab untuk memahaminya. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak manusia. Karena Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, karena Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang Aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman, Dia akan kembali sebagai Anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Alkitab menyebutkan pekerjaan penghakiman di lebih dari 200 tempat. Jadi, untuk siapa pekerjaan penghakiman itu? Apakah hanya untuk orang-orang tidak percaya? Alkitab memberitahu kita, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Siapakah yang ada di dalam rumah Tuhan? Ketika kita bicara tentang rumah Tuhan, itu sudah pasti merujuk kepada mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan, artinya penghakiman dimulai dari mereka yang percaya kepada Tuhan. Pekerjaan ini adalah untuk menyelamatkan mereka yang menyambutnya dan menerima firman-Nya pada akhir zaman. Ini bukan untuk menghakimi orang-orang tidak percaya terlebih dahulu. Karena ada banyak nubuat dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, maka inilah pekerjaan yang pasti akan Tuhan selesaikan. Sebagian orang mungkin merasa bingung dan bertanya, kita telah percaya kepada Tuhan seumur hidup kita, dan dosa-dosa kita telah diampuni. Ketika Tuhan datang, Dia seharusnya langsung mengangkat kita ke kerajaan surga.
Mengapa penghakiman masih harus dimulai di rumah Tuhan? Mengapa kita yang percaya kepada Tuhan masih harus menjalani pekerjaan penghakiman? Pertanyaan yang sangat penting ini berkaitan dengan perkara besar keselamatan dan masuknya kita ke kerajaan surga. Jika kita tidak memahami pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan dan diangkat ke kerajaan surga. Selanjutnya, mari kita persekutukan topik ini. Kenapa kita tidak bisa langsung masuk kerajaan surga setelah percaya Tuhan dan dosa kita diampuni? Mengapa Tuhan masih harus melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman? Syarat-syarat untuk masuk kerajaan surga. Jika kita ingin tahu mengapa Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman, kita harus terlebih dahulu memahami orang seperti apa yang bisa masuk ke kerajaan surga. Sebagian orang percaya bahwa kita bisa masuk ke kerajaan surga setelah percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita diampuni. Selama kita membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan perbuatan baik, Tuhan pasti akan membawa kita ke kerajaan surga ketika Dia datang. Apakah pandangan ini benar? Untuk masuk ke kerajaan surga, kita harus lebih dahulu tahu syarat-syaratnya. Syarat untuk masuk ke kerajaan surga itu bukan ditentukan oleh manusia. Tuhanlah yang berkuasa atas gerbang kerajaannya. Hanya Tuhan yang punya keputusan akhir. Hanya firman Tuhanlah kebenaran, jalan, dan hidup. Mengenai orang seperti apa yang bisa masuk ke kerajaan surga, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan Yesus berfirman, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu?' Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, 'Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan.' Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan." Menurut firman Tuhan Yesus, hanya mereka yang menjadi kudus dan mengikuti kehendak Bapa Surgawi yang bisa masuk ke kerajaan surga. Jadi, apa artinya mengikuti kehendak Bapa Surgawi? Artinya, orang tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi memberontak atau menentang Tuhan, dan mampu sepenuhnya menaati serta menerapkan firman Tuhan. Jika seseorang percaya kepada Tuhan dan dosa-dosanya diampuni, tetapi mereka masih hidup dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Lalu mengapa mereka tidak bisa masuk? Itu karena pengampunan dosa tidak berarti seseorang telah menjadi kudus. Juga tidak berarti mereka bisa tunduk kepada Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan. Setelah menerima Tuhan dan dosa-dosa mereka diampuni, bukankah orang masih sering berbuat dosa dan menentang Tuhan? Dosa-dosa orang memang diampuni, tetapi natur dosa mereka tetap ada, watak rusak mereka tetap ada,
Jadi, orang masih hidup dalam dosa. Ini termasuk mengejar ketenaran dan keuntungan, tenggelam dalam kecemburuan dan perselisihan, mengikuti tren jahat, memuja uang dan status, serta menyerang orang, menghakimi orang, menipu orang, dan sebagainya. Terlebih lagi, orang masih bisa menentang Tuhan. Penentangan ini terwujud dalam berbagai cara. Mengeluh tentang Tuhan, meragukannya, menghakiminya, mengutuknya, dan bahkan menghujatnya. Semuanya adalah pengungkapan yang jelas dari sikap menentang Tuhan. Contohnya, ketika pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan manusia, mereka masih bisa salah paham dan mengeluh tentang Tuhan. Hal ini terutama terlihat jelas dalam sikap mereka terhadap Tuhan yang penuh dengan tipu muslihat. Ketika semua baik-baik saja, mereka secara lisan berterima kasih dan memuji Tuhan. Tetapi begitu bencana alam atau hal-hal buruk terjadi, dan mereka melihat harapan mereka untuk mendapatkan berkat menjadi hancur, mereka mulai mengeluh. Ini menunjukkan bahwa orang masih bisa mengkhianati dan menentang Tuhan. Meskipun dosa-dosa umat manusia diampuni, mereka tetap kotor dan rusak. Dari segi esensi mereka yang rusak, mereka masih memusuhi Tuhan. Orang yang hidup dalam siklus jahat, berbuat dosa, lalu mengaku dosa, yaitu orang yang hidup menurut watak mereka yang rusak, tidak layak melihat wajah Tuhan. Mereka juga tidak layak untuk berharap Tuhan datang dan langsung mengangkat mereka ke kerajaan surga. Alkitab berkata, "Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Tanpa kekudusan, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Bagi mereka yang hidup dalam dosa dan mendambakan kesenangannya, serta berharap diangkat ke kerajaan surga, sesungguhnya itu adalah keinginan yang berlebihan. Tuhan Yesus memberitahu kita, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa-Ku yang di surga." Firman ini mengandung dua makna. Pertama, tidak semua orang percaya akan masuk ke kerajaan surga. Hanya segelintir yang bisa masuk dan sebagian besar tidak bisa. Kedua, mereka yang terus-menerus berbuat dosa, sekalipun mereka mengaku dosa, berdoa, dan bertobat setiap hari, tidak dapat mengikuti kehendak Bapa Surgawi, karena mereka belum disucikan dan watak rusak mereka tetap ada. Orang-orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Dengan berharap Tuhan datang dan langsung diangkat ke kerajaan surga, itu adalah angan-angan kosong dan keinginan muluk manusia. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Oleh karena itu, sudah jelas dan tak perlu diragukan lagi bahwa mereka yang hidup dalam dosa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Hal ini ditentukan oleh watak Tuhan yang benar dan kudus, seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya." Saudara-saudari, mari kita sekarang pertimbangkan pertanyaan ini. Setelah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun,
dan dosa-dosa kita diampuni, apakah itu berarti kita memenuhi syarat untuk langsung diangkat ke kerajaan Tuhan? A. Tidak, karena kita masih sering berbuat dosa dan belum mencapai kekudusan. B. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita diampuni, kita bisa langsung masuk ke kerajaan surga. Jawaban yang benar adalah A. Tidak, karena kita masih sering berbuat dosa dan belum mencapai kekudusan. Apakah jawabanmu benar? Nah, sampai di sini, sebagian orang mungkin merasa sangat kecewa dan bertanya-tanya, jika demikian dan tidak ada seorang pun yang kudus, apakah itu berarti tidak ada yang bisa masuk ke kerajaan Tuhan? Namun, tidak perlu putus asa. Masuk ke kerajaan surga adalah janji Tuhan. Selanjutnya, kita akan mendalami firman Tuhan untuk memahami syarat-syarat masuk ke kerajaannya dan menemukan jalan yang menuntun ke sana. Dampak pekerjaan Tuhan Yesus. Pertama, mari kita pahami alasannya. Bahkan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, orang-orang masih hidup dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, tidak mampu melepaskan diri dari ikatan dosa. Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Kita akan memahaminya setelah membaca beberapa bagian firman Tuhan. Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan oleh Tuhan, dapatkah engkau sesuai dengan maksud-maksud Tuhan? Engkau, yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau telah diselamatkan oleh Yesus, dan engkau bukan milik dosa karena keselamatan dari Tuhan, tetapi ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau menjadi suci jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau penuh dengan kenajisan, egois dan hina, tetapi engkau masih berharap untuk turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi engkau belum diubahkan. Agar engkau dapat menjadi sesuai dengan maksud-maksud Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubah dan menyucikan dirimu. Jika tidak, engkau tidak mungkin menjadi suci karena engkau hanya ditebus. Dengan demikian, engkau tidak akan layak menikmati berkat-berkat yang baik bersama dengan Tuhan, karena engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan pengelolaan Tuhan atas manusia, yaitu tahap kunci perubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung mewarisi warisan Tuhan. Karena di zaman kasih karunia, roh jahat diusir dari manusia melalui penumpangan tangan dan doa, namun watak rusak dalam diri manusia tetap tinggal di dalam dirinya. Manusia disembuhkan dari sakitnya dan diampuni dosa-dosanya, tetapi bagaimana manusia dibersihkan dari watak iblis yang rusak dalam dirinya? Pekerjaan ini belumlah dilakukan. Manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya, tetapi natur dosa manusia tidak terhapuskan dan masih tetap ada dalam dirinya. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan,
tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis, sehingga natur dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Dari firman ini, jelas bahwa Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, tetapi bukan pekerjaan penyucian dan pengubahan manusia. Akibatnya, ketika orang percaya kepada Tuhan, hanya dosa-dosa mereka yang diampuni, tetapi natur dosa mereka, akar penyebab dosa mereka, tidak diatasi. Inilah yang menjelaskan mengapa orang masih bisa sering berbuat dosa, bahkan setelah dosa-dosa mereka diampuni. Tuhan Yesus disalibkan demi menjadi korban penghapus dosa bagi umat manusia dan menebus kita dari dosa. Tidak seperti pada zaman hukum Taurat, orang tidak lagi perlu mempersembahkan hewan sebagai korban penghapus dosa. Selama orang mengaku dosa dan bertobat kepada Tuhan, dosa-dosa mereka dapat diampuni. Dan mereka tidak lagi dikutuk serta dihukum mati karena melanggar hukum Taurat. Ini membuat mereka memenuhi syarat untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa, serta menikmati kedamaian, sukacita, dan limpahan kasih karunia yang Dia berikan. Inilah arti sebenarnya dari diselamatkan. Oleh karena itu, diselamatkan oleh iman hanya berarti dosa-dosa diampuni dan tidak lagi dikutuk serta dihukum mati oleh hukum Taurat. Namun, ini bukan berarti bahwa orang tidak lagi berbuat dosa, apalagi menyucikan natur dosa mereka. Mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Seorang pencuri tertangkap setelah mencuri sesuatu. Ayahnya, karena cinta, membayar untuk menebusnya. Namun, ini tidak menjamin bahwa dia tidak akan mencuri dari orang lain lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak lagi dikutuk oleh hukum, tetapi naturnya untuk mencuri tetap ada. Jika ada kesempatan yang cocok, kemungkinan besar dia akan mencoba mencuri lagi. Mencuri adalah tindakan lahiriah, sebuah ekspresi dari natur yang rusak di dalam diri yang cenderung mencuri. Maka dari itu, natur yang berdosa dan rusak ini adalah akar dari dosa manusia, dan tindakan-tindakan berdosa berasal dari akar ini. Jika natur dosa tidak diberantas, maka perilaku berdosa tidak akan pernah berhenti. Ini seperti memotong rumput. Jika kau tidak mencabut akarnya, rumput itu akan tumbuh kembali, tidak peduli seberapa sering kau memotongnya. Sama halnya dengan orang yang berbuat dosa. Jika dosa hanya diampuni tanpa mencabut sumber dosa di dalam diri, orang akan terus berbuat dosa. Jadi, apa akar dosa ini? Ini merujuk pada natur iblis dan racun-racun iblis di dalam diri manusia. Natur iblis ditandai oleh keegoisan, kecongkakan, kebengkokan, kelicikan, kejahatan, keserakahan, sikap merasa diri benar, dan sikap merasa diri penting. Ini adalah watak-watak yang rusak. Misalnya, ketika kepentingan pribadi atau reputasi dipertaruhkan, orang kesulitan untuk menerapkan firman Tuhan. Karena takut bahwa mengatakan kebenaran akan menyebabkan orang lain memandang rendah atau meremehkan mereka, maka mereka menggunakan kebohongan dan tipu daya.
Inilah natur egois dan rusak yang sedang bekerja di dalam diri manusia. Demikian pula, melihat orang lain yang lebih hebat dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan niat buruk. Inilah natur rusak cemburu dalam diri manusia. Kecemburuan dapat menyebabkan perilaku negatif, seperti meremehkan, menghakimi, dan memandang rendah orang lain. Kecongkakan juga merupakan watak iblis. Itu dapat mendominasi orang, menyebabkan mereka meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri, dan menuntut ketundukan dari orang lain sama seperti iblis. Natur yang congkak juga dapat membawa kepada ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, memendam gagasan tentang Tuhan, dan bahkan mengkhianatinya. Apa yang Tuhan Yesus ampuni adalah hukuman yang pantas diterima orang karena berbuat dosa, bukan natur dosa mereka. Selama natur dosa ini tidak diselesaikan, bahkan jika Tuhan Yesus mengampuni manusia 1.000 atau 10.000 kali, mereka tetap tidak akan bisa berhenti berbuat dosa. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mencapai kekudusan dan tetap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Ini adalah fakta yang harus dihadapi setiap orang percaya. Jadi, dapatkah orang menyelesaikan natur dosa ini sendiri? Misalnya, dapatkah seseorang secara bertahap menghilangkan natur dosa ini dengan lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak menghadiri pertemuan, dan lebih banyak berdoa? Jawabannya jelas tidak. Selama 2000 tahun, tak terhitung banyaknya orang percaya yang saleh telah membaca Alkitab, menghadiri pertemuan, dan berdoa, tetapi siapa di antara mereka yang telah berhenti berbuat dosa? Siapa yang telah membuang watak rusaknya? Tidak seorang pun. Bahkan Paulus berkata, "Karena dalam diriku ada kehendak, tetapi aku tidak mendapati cara berbuat apa yang baik." Natur manusia dipenuhi dengan watak iblis, dan perkataan iblis telah menjadi hidup manusia. Watak iblis ini seperti sesuatu yang telah mendarah daging, meresap hingga ke sumsum tulang kita yang tidak dapat kita buang sendiri. Watak iblis ini telah berakar kuat dalam diri manusia menjadi hidup mereka. Dengan demikian, tidak peduli seberapa keras orang berusaha atau seberapa banyak mereka mengekang dirinya, semuanya tidak ada hasilnya. Siapakah orang percaya di dalam Tuhan yang telah terbebas dari belenggu dosa? Bukankah mereka semua terjebak dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, hidup dalam dosa dan berjuang dengan getir, merasa mustahil untuk melepaskan diri, bahkan ketika mereka menangis dan berdoa kepada Tuhan? Oleh karena itu, untuk benar-benar bebas dari dosa dan mencapai kekudusan, umat manusia membutuhkan lebih dari sekedar penyalipan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa. Kita juga membutuhkan Tuhan Yesus untuk secara pribadi datang kembali untuk menghilangkan natur dosa dari dalam diri, mengubah dan menyucikan kita secara menyeluruh. Hanya dengan begitu, kita dapat mencapai kekudusan dan memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga.